Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa, upaya pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri terus dilakukan Bank Indonesia dengan menggandeng sejumlah kalangan, di mana Bank Indonesia menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-7 pada tahun ini. Bagaimana peran ekonomi syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19? Saya akan berbincang bersama dengan Muhammad Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan Vencer Harjo, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selamat siang, Pak Anwar. Selamat siang, Pak Vence. Selamat siang, Mas Marvin. Assalamualaikum. Marvin. Waalaikumsalam, Bapak-Bapak. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai ISEF, saya akan ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, kalau kita lihat secara garis besar bagaimana sebenarnya peran ekonomi syariah ini, Pak, di tengah perekonomian nasional yang melemah akibat pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, makasih, Mas Marvin. Mungkin dari sisi dari sisi syariahnya, kita harus mengambil hikmah COVID ini. Yang seperti disampaikan Pak Gubernur bahwa setiap ada kejadian itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah harus sabar dan tawakal, kemudian harus optimisme, dan yang 3 adalah harus mencari ikhtiar dan selalu berhusnuzon sama Tuhan Yang Maha Esa, apa dibalik hikmah semua itu. Dan yang dari dampak itu semua, indikasi-indikasi yang lain adalah justru kita ini memang globalisasi sedikit menurun, tapi digitalisasi semakin naik. Dan ujungnya satu dengan globalisasi sedikit menurun tentunya adalah bagaimana menciptakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini sebagai arus baru. Kekhasan daripada ekonomi syariah yang pertama itu adalah tidak bisa bergerak sendiri keuangan sama ekonomi sektorial itu. Harus dua-duanya bergerak. Justru dengan potensi yang besar, kita sebagai demand yang fashion muslim terbesar di dunia, halal food juga terbesar di dunia, kemudian kita sehingga berbagai prospek industri halal itu harus dijadikan sebagai momen yang saat ini terjadi untuk mengembangkan Indonesia lebih berorientasi kepada mengembangkan usaha-usaha yang kepada domestik tadi. Sehingga mensilaturahimkan unit-unit usaha antara UMKM, pondok pesantren, dan berbagai korporasi, intinya satu, bagaimana mendorong usaha-usaha tadi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang lebih berorientasi ke domestik yang sekarang ini terjadi, itu harus dilakukan. Dan itulah esensi daripada ekonomi syariah. Yang kedua, pendekatan ekosistem. Nanti tentunya Pak Vencer dari KNIKS, kita sudah sepakat pendekatan di Indonesia, nggak bisa hanya keuangan gitu, Mas, harus hanya ekonomi. Dua-duanya harus dijalankan dalam satu kerangka besar dan insya Allah itu sudah kita lakukan. Oke, baik. Saya akan langsung ke Pak Vence. Pak, kalau kita lihat ekosistem dari ekonomi syariah saat ini seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita lihat sekarang ini ekosistem kita, ekonomi keuangan syariah itu kita bangun atas dasar 4 pilar ya. Pilar yang pertama adalah pengembangan industri produk halal. Yang kedua, kita bicara tetap bahwa industri jasa keuangan syariah itu harus terus diperkuat dan diperbesar. Selanjutnya, jangan lupa di ekonomi keuangan syariah itu kita mempunyai ekosistem terkait dengan jasa keuangan sosial, yaitu zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf. Yang selanjutnya, bahwa kalau ekosistem ini harus juga dilengkapi dengan para bisnismen, para wirausaha yang bergerak di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah. Oke, tapi dari kemudian pengalaman dan juga kita melihat fakta di lapangan, sebenarnya apa saja Pak kendala pengembangan ekonomi syariah saat ini dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, selama ini memang pendekatan kita mungkin belum ke arah terintegrasi di dalam satu ekosistem yang kuat. Jadi kita dengan melihat bahwa kalau kita masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak saling mendukung, tidak di dalam satu keterikatan yang sangat kuat, tidak di dalam satu kaitan satu dengan yang lainnya, maka ini akan berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, maka dibangunlah ekosistem ini. Dengan ekosistem yang kita harapkan menjadi satu arah bagi semua pelaku, termasuk juga para pemangku kepentingan di bidang ekonomi keuangan syariah, maka diharapkan kita mempunyai arah yang sama. Walaupun kita tahu bahwa semangat untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah itu sudah berjalan cukup lama, akan tetapi dengan arah yang sama, dengan kepemimpinan yang sama, dan kemudian juga dengan upaya yang kita lakukan secara terstruktur bersama, maka kita harapkan halangan-halangan atau kendala-kendala itu dapat kita selesaikan bersama-sama.
Baik, Pak Anwar, kalau kita lihat juga tadi sebelumnya Pak Anwar juga sempat mengatakan bahwa ada tentunya potensi juga dalam kontribusi ekonomi syariah ini. Tapi kalau signifikansinya Pak sebenarnya kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional saat ini, apalagi situasi seperti ini, itu seperti apa Pak bisa mendukungnya? Iya, Mas. Kan kalau kita lihat memang kadang-kadang kita bicara literasi juga masih rendah. Jadi orang bicara ekonomi syariah itu ada image seolah-olah hanya bank syariah, keuangan syariah. Padahal kalau kita bicara ekonomi, itu ada halal industri. Kita lihat dari ekonomi syariah ya, size daripada PDB kita itu sebetulnya kita cukup besar, ekonomi syariah itu cukup besar di Indonesia. Karena hampir, kalau kita lihat, hampir tidak ada namanya konsumsi masyarakat di supermarket, sekarang sudah jadi tren, entah itu di outlet di bandara, di supermarket, habis di mall-mall, itu hampir semua produknya adalah sertifikat halal semua. Jadi sudah menjadi suatu halal lifestyle lah dipandang, itu entah fashionnya, entah makanan. Jadi sekarang bicara makanan halal dan toyib itu bukan hanya murni kepada umat Islam kan, Mas. Betul. Kita bicaranya adalah memang ekonomi syariah itu halal, toyib, dan hygiene. Kebersihan. Justru dengan COVID ini kan orang dengan adanya COVID ini kan orang pengen makanan yang enak, yang bersih, yang tentunya halal. Jadi ini kebutuhan halal bukan hanya kepada eksklusif kepada Muslim, tapi memang ekonomi syariah itu untuk rahmatan lil alamin, tidak kepada semua orang. Jadi memang potensi yang tadi saya sampaikan, fashion kita cukup luar biasa. Jadi justru desainer fashion kita itu ratusan, itu luar biasa dan itu jadi trending Muslim dunia. Makanan halal kita pasar terbesar, kalau itu nggak kita kelola, tadi Pak Fenja katakan, kalau ekosistem nggak kita kelola, justru kita akan kebanjiran impor, ujungnya satu, struktur ekonomi kita justru terkena, sehingga karena ekonomi kita juga kena, sehingga justru kita bicara ekonomi syariah, itu bagian daripada kebijakan ekonomi secara nasional. Makanya tadi Pak Fenja katakan, sangat tepat sekali kalau Presiden membentuk KNIKS, bahwa bukan hanya lembaga keuangan, regulator, tapi ekonomi masuk di situ. Oke, tapi menarik juga saya ingin tanyakan kepada Pak Vence mengenai strategi KNKS Pak mengembangkan industri produk halal khususnya UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tapi kita akan jawab dan kita akan lebih diskusi lebih lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nah, Komedi Newsline Bisnis pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Iya, Pak Vence tadi sebelum jeda, tadi saya ingin menanyakan kepada Anda mengenai bagaimana kemudian strategi dari KNKS untuk mengembangkan industri produk halal khususnya UMKM untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pak. Ya, terima kasih Marvin. Tadi kita sudah menyinggung mengenai perlunya ada ekosistem ekonomi keuangan syariah. Dan di dalam ekosistem itu kita juga mendorong munculnya rantai pasok halal ya, rantai pasok halal mulai dari sejak produksinya, terus kemudian processingnya, distribusinya sampai kepada marketingnya. Itu semuanya kita harapkan di dalam kaitan dengan rantai pasok halal. Dimulai dengan tentu misalnya infrastrukturnya. Infrastruktur pasok halal itu misalnya kita mulai dengan satu kawasan industri. Syukur alhamdulillah dari Kementerian Perindustrian telah dimunculkan satu peraturan menteri mengenai kawasan industri halal dan baru hari ini juga sudah diterbitkan satu sertifikasi mengenai kawasan industri halal yaitu Modern Cikande. Satu perkembangan yang baik dan tentu kawasan industri halal ini juga berisikan satu industri-industri bukan saja di dalam kawasan industri halal, tapi kawasan industri halal yang lain juga merupakan bagian daripada rantai pasok halal ini. Nah, di dalam rantai pasok halal ini terkait bagaimana industri halal yang besar ini mengkaitkan dirinya dengan pasokan dari UMKM. Ya, jadi UMKM-nya juga menjadi bagian daripada linkage dengan industri besarnya. Tetapi juga terlepas daripada linkage dengan industri halal yang besar, UMKM juga mempunyai yang halal juga mempunyai kesempatan untuk berinteraksi sendiri melalui marketplace halal. Betul. Ini juga bagian daripada upaya pengembangan bahwa tempat berdagang UMKM yang syariah, yang halal itu juga disediakan di berbagai marketplace. Oleh sebab itu, dengan adanya pandemi ini, upaya untuk melakukan digitalisasi menjadi sangat kuat dan digitalisasi halal ini tentu akan sangat berkaitan dan membantu pengembangan daripada UMKM halal. Sisi yang lain juga UMKM halal akan sangat terbantu dengan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan QRIS dengan sistem
layanan pembayaran yang menggunakan sistem digital juga yang syariah yang sudah mulai tersedia. Sistem pembiayaannya juga demikian untuk UMKM halal, UMKM syariah ini secara khusus akan terus didorong kerjasama dengan salah satu anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita mendorong pengembangan daripada UMKM syariah dan termasuk juga pembiayaannya melalui bank-bank syariah, termasuk juga dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPPS yang juga menggunakan tim syariah. Jadi secara terintegrasi UMKM itu dikaitkan dengan industri produk halal dan juga melalui marketplace halal dengan sistem pembayarannya dan juga dengan pembinaannya melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke, terintegrasi dan juga membentuk dan juga mengembangkan dari ekosistem ini tentunya ya Pak Fenca ya. Tapi kalau saya mau ke Pak Anwar, apakah dengan pelaksanaan ISEF 2020 ini dapat menjadi jawaban untuk membentuk ekosistem ekonomi syariah ini Pak? Ya Mas, makasih. Tadi nambahin Pak Fenca Mas, hari ini, siang ini paralel sebetulnya dalam rangkaian ISEF Indonesia Economic Festival. Kan kembali lagi tadi di dalam hampir seluruh event global syariah dunia itu batal dilakukan di 2020 karena pandemi dan geser 2021. Tapi kita kan sudah meniatkan diri seperti yang di kick off oleh Pak Wapres, Pak Gubernur BI waktu sambutannya. Ini ada temanya adalah tadi spirit sinergi membangun negeri. Memang kolaborasi bersama. Justru ISEF bukan hanya event saja, tapi ISEF harus bagaimana memberikan sifat optimisme, mensilaturahimkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih ada tadi, baik UMKM, Ponpes, korporasi, dan yang lain. Siang ini kami memfasilitasi dengan Tokyo, Anak Bank Indonesia Tokyo, dengan beberapa pengusaha yang di sini, deal business matching. Kemudian kemarin juga dari Singapura, sehingga yang kedua adalah kita ini sudah clear tadi disampaikan Pak Fenca, bahwa UMKM itu kemarin karena kami punya jaringan seluruh Indonesia, jadi namanya Indonesia Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi kami itu mengkurasi dari hampir 46 wilayah di Indonesia, tapi fokusnya kepada food dan fashion, dan tentunya ada dewan kurasinya, ada industri kreatifnya, sehingga itu nanti akan yang champion, itu sudah kami menemukan sekitar 200-an UMKM yang layak untuk kita ketemukan, kita silaturahimkan pada saat bulan Oktober nanti dengan investor maupun buyer. Sehingga kembali lagi bahwa ISEF itu yang disampaikan Pak Fenca tadi end-to-end. Ada industri halal kawasan Cikandenya kita tampilkan sebagai investornya, nanti international showcase, bagaimana kemajuan pesantren. Jadi pesantren bukan hanya ngaji fikih atau Pak Gubernur, tapi pesantren sudah bisa linkage dengan UMKM, sudah linkage dengan korporasi, dan dia bisa menjual produknya, baik itu internal pesantren sendiri maupun untuk komunitas samping kanan kirinya. Sehingga kita bicara tadi, justru dengan globalisasi yang tadi agak menurun, justru pasar domestik ini yang punya gap ini justru kita isi dengan berbagai optimisme dan berbagai kegiatan silaturahim, sehingga di ISEF yang 7 Agustus kemarin di kick off, penutupannya nanti akhir 31 Oktober, 3 bulan ini adalah berbagai rangkaian-rangkaian seluruh Indonesia, termasuk juga di Festival Ekonomi Syariah KTI, Sumatera, dan di Jawa. Itu mengorkestrakan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga ini bagian daripada peran kita untuk membantu pemerintah yang sekarang itu lagi mencoba membangun ekspektasi baru, bagaimana membangun ekonomi Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke Pak Anwar, kemudian kalau saya bisa tanyakan lebih spesifik, singkat saja, di dalam ISEF kali ini, sektor usaha ekonomi syariah apa yang kemudian paling potensial bisa dikembangkan dan bisa memberikan kontribusi yang paling besar kali ini? Yang jelas mungkin sama, kami ini sudah 2 tahun yang lalu kolaborasi dengan Pak Fenca, dengan teman-teman KNKS di manajemen eksekutif, luar biasa Mas. Yang pertama adalah tahun 2019 kita sudah berhasil memasukkan ISEF itu bagian daripada kalender global ekonomi syariah dunia. Jadi mulai ada Malaysia yang ke-17, kemudian ada Dubai, ada Sarajevo, ada Turki. Kita masukin. Nah, sektor apa? Ya tentunya sektor yang jadi unggulan kita. Yang tadi saya sampaikan, fashion muslim itu terdepan di dunia. Desainer kita itu nggak ada yang lain Mas. Desainer muslim kita itu adalah the beauty kita luar biasa. Jadi fashion itu akan jadi andalan utama. Dan nanti di ISEF ini ada namanya Sustainable Fashion Show. Jadi fashion show dengan baju-baju dengan pasangan pandemi kita ada perkembangan. Bukan baju kerja, tapi baju di rumah yang sangat nyaman. Itu nanti akan muncul dan ada business matching. Yang kedua mengenai halal food. Indonesia mengenai halal food luar biasa Mas. Tadi disampaikan Pak Fenca industri halal.
bagaimana kita mendorong bahwa makanan halal di Indonesia betul-betul kita bicaranya betul-betul untuk mengenai halal bukan halal tapi toyib profesional. Jadi diciptakan industrinya, logistiknya dan yang lain. Kembali lagi bahwa justru tadi fashion, kemudian halal, kemudian pariwisata ramah muslim. Memang kita bicaranya memang kita tidak bisa keluar negeri, tapi kan di wilayah lokasi-lokasi tertentu kan ada namanya aminitas dan yang kita galakkan karena kita lakukan seperti itu. Pertanian terbarukan, industri integrated farming, banyak juga Mas. Jadi justru sekarang didorong suruh kembali lagi bahwa nilai-nilai ekonomi syariah sekarang terjadi, orang bolas AC, partisipasi sosial banyak, kemudian berbagai kegiatan tumbuhnya ekonomi baru di wilayah Jawa Barat dan yang lain, kita silaturahmiman di dalam ISEF ini. Jadi ISEF ini adalah momen yang kita jadikan platform bersama, seperti Pak Gubernur sampaikan, bahwa kita bersama-sama spirit sinergi untuk membangun negeri dalam rangka pandemik ini, Pak. Baik, Pak Vence, singkat saja bagaimana peran KNKS untuk mendukung kegiatan ISEF ini, Pak? Ya, KNKS adalah BI dan BI adalah KNKS, karena BI juga adalah anggota daripada KNKS. Dan tentu apa yang diinisiatifkan oleh Bank Indonesia, ISEF, ini merupakan akselerasi daripada pengembangan ekonomi keuangan syariah, sesuai dengan amanat Kepres 28 2020, bahwa KNKS itu bertugas untuk melakukan akselerasi pengembangan ekonomi keuangan syariah. Jadi pasti ini adalah sesuatu yang sangat positif sesuai dengan arahan daripada Ketua KNKS yaitu Bapak Presiden, juga sesuai dengan arahan daripada Ketua Harian KNKS yaitu Bapak Wakil Presiden, bahwa kita itu harus bekerja sama di dalam melakukan akselerasi pengembangan ekonomi keuangan syariah, dan yang dilakukan BI adalah satu contoh apabila semua anggota KNKS melakukan hal yang sama secara terorkestrasi secara baik sehingga tidak terjadi duplikasi, mengurangi silo di antara organisasi, bergandeng tangan untuk bersilaturahim, istilahnya Pak Anwar Basori, untuk melakukan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Ya pasti insya Allah tahun 2024 Indonesia akan menjadi salah satu the global hub daripada ekonomi keuangan syariah. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Muhammad Anwar Basuri, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan Pak Vencer Harjo, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih. Saya salut Pak.